Oke, sudah direkam. Let's go, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini TOEFL semester 5 Prodi D3 pertemuan ke-7 dan ke-8 dengan materi structure. Sekarang kita akan masuk, kalau kemarin structure 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini structure 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Dengarkan penjelasan saya. Seperti biasa, nanti akan ada tugas untuk mengerjakan semua skill dan dikumpulkan sebelum jam 9 malam. Oke? Okay? Sentences dengan multiple clauses. Dilihat di layar sambil saya baca. Banyak kalimat dalam bahasa Inggris have more than one clause, punya lebih dari satu klausa. A klausa adalah group of word containing subject dan verb. Jadi klausa itu merupakan sebuah grup kata-kata yang ada subjek dan verbnya. Whenever you find a sentence on a TOEFL test, apapun kalimat yang kamu temukan dalam TOEFL test, with more than one clause, yang ada lebih dari satu clause, you need to make sure, kamu harus pastikan every subject has a verb. Setiap subjek punya verb, dan setiap verb, every verb has a subject. Oke, pastikan dulu subjek dan verbnya ada. Next, you need to check, kamu harus pastikan kalau various klausa, beberapa klausa pada kalimat tersebut juga benar. Benar digabungkan. Subjek dan verbnya itu benar. There are various way, ada berbagai macam cara untuk join klausa, menggabungkan klausa dalam bahasa Inggris. Certain pattern, beberapa pola muncul sangat sering di tes TOEFL bahasa Inggris. Dan kamu harus familiar dengan pola tersebut. Sekarang pahami skill 6. Use coordinate connectors correctly. Gunakan coordinate connector. Konektor ini adalah kata penghubung. Kata penghubung yang dipakai di sini adalah koordinat namanya. When you have two klausa, saat kamu mempunyai dua klausa dalam bahasa Inggris, kamu harus menghubungkan dua klausa tersebut secara benar. Salah satu cara untuk menggabungkan klausa tersebut ada dia kata yang bisa dipakai, yaitu and, but, or, so, dan yet. Ya, ada klausa yang penghubung dipakai dalam skill 6 ini yaitu but, and, but, or, so, dan yet. Yang ditaruh di antara dua klausa. Sekarang kita lihat contohnya. Tom is singing, Paul is dancing. Nah, di sini kata penghubungnya and. Lihat dulu penghubungnya. Nanti baru lihat kalimatnya. Tom is tall, but Paul is short. Ada but di situ. Tom must write the letter or Paul will do it. Dan Tom talk a joke, so Paul laugh. Dan yang terakhir ada yet. Tom is tired, yet he is going to sleep. Jadi memang di sini ada konektornya. Nah, sekarang kita lihat. Yang namanya konektor, kalau dia berada di tengah, kalimat yang ada di sebelah kiri itu harus sama dengan yang ada di sebelah kanan. Itu pemahamannya. Kita lihat contoh pertama, Tom is singing, Paul is dancing. Ini pakai and. Sudah ada konektornya. Tapi kita lihat, ada subjek dan verb tidak di masing-masing klausa. Kan katanya si kata-kata and yang ada di tengah ini merupakan konektor. Artinya di kirinya juga klausa pertama, di sebelah kanan itu klausa kedua. Sebelum and itu klausa pertama, sesudah and itu klausa kedua. Di masing-masing klausa harus ada subjek dan verbnya. Kita lihat di klausa pertama. Tom is singing. Tom subjek. Is singing merupakan verb. Ada subjek dan verbnya. Klausa kedua setelah konektor. Ada Paul subjek, is dancing adalah verb. Nah, di kalimat ini ada masing-masing subjek dan verb. Kanan kirinya sama.
Kiri pakainya ing is singing dan kanan juga pakai is singing. Jadi benar kalimat ini. Sama-sama equal, sama-sama ing dan masing-masing klausa ada subjek dan verb. Ya benar. Nomor 2. Tom is tall but Paul is short. Konektor di tengah but masuk dalam kategori di atas. Ada subjek di klausa pertama si Tom. Klausa kedua subjeknya ada juga ada Paul. Apakah ada verb? Yes. Is dan is. Kemudian ini apakah sama? Katanya yang sebelah kiri dan kanan sama. Di nomor 2 itu kalimatnya pakai tall yaitu kata sifat. Dan di sebelah kanan juga ada tall yang merupakan kata sifat. Jadi kalimat ini benar karena sama-sama menggunakan kata sifat. Yang atas itu merupakan kata sifat juga. Is dancing. Is diikuti kata kerja verb ing jadinya kata sifat. Is dancing. Okay. Tom must write the letter or Paul will do it. Oke. Okay. Konektor adalah or. Subjek kanan kiri ada klausa 1 dan klausa 2 ada subjeknya. Klausa 1 subjeknya Tom. Klausa 2 subjeknya Paul. Sudah betul. Apakah masing-masing klausa ada verb? Ada. Di situ dia pakainya must write di klausa pertama dan di klausa kedua adalah will do. Jadi sudah benar. Sama-sama pakai modal. Yang kiri modalnya must, yang kanan modalnya will. Kamu tahu modal? Saya nggak bisa coret di layar saya. Gimana ya, Nak? Nanti. Bisa coret-coret nggak? Oke. Kamu namanya Duh, susah ya. Bisa pakai teks nggak? Ih, canggih. Misalnya baru tahu. Mesti ngebat di sini. Namanya modal. Tuh, modal itu ada beberapa. Namanya yaitu may, itu can, must, will, dan might. Nah, yang namanya modal itu harus selalu diikuti verb one. Contohnya kalau will diikuti will buy. Buy itu verb 1. Atau enggak can, dance. Dance juga verb 1. Atau misalnya mau pakai may go. Akan pergi. May adalah modal dan go adalah verb 1. Jadi ini disebut dengan modal ya. Dan yang nomor 3 konektornya or dan dia sudah benar karena kanan dan kirinya sama-sama pakai subjek dan verbnya yaitu modal. Ini yang modal. Yang kiri kategori modal must, yang kanan kategori modal will. Apakah benar dia menggunakan verb 1 setelah modal? Benar. Write di situ verb 1 dan si do di situ verb 1. Ini ya rumusnya yang dalam kotak ini. Kemudian berikutnya adalah Tom told a joke dan Tom told a joke, so Paul laughed. So merupakan konektor, konektornya udah benar rumusnya di situ. Kemudian di masing-masing klausa, apakah dia ada subjek? Ada. Klausa sebelah kiri pakai Tom, sebelah kanan pakai Paul. Terus kata kerjanya mana? Kata kerjanya adalah told sama laughed. Si told masuk kategori verb 2. Ini kan ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3. Nah, itu dia yang disebut dengan. Sekarang kita lihat. Misalnya di situ apa lagi? Told, ya. Told itu berarti kategori verb 2. Yo, siapa yang bisa? Verb satunya apa kategorinya told ini? Tell. Tell, very good. Kalau verb 3-nya? Told juga bisa. Bagaimana dengan laugh? Verb satunya apa?
Verb 3-nya, ini left ini bisa verb 2, bisa verb 3. Kan begitu. Verb 1-nya left. Verb 3-nya left juga. Verb 2 juga left. Bagaimana dengan go? Verb 2-nya? When. When. Verb 3-nya? Gone. 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 Sing. Verb 2-nya? Sing, sang, song. Sing. Sing, sung, sang. Sing, sang. Tulisannya sang. Begitu ya. Ini yang dimaksud dengan kategori kata kerja. Jadi di contoh nomor 4 ini, dia sama-sama menggunakan fungsi kata kerja verb 2. Jadi benar begitu ya. Lanjut ya. Wait. Error. Tunggu nak. Mesti kamu melakukan kekacauan. Oke. Sekarang kita di skill tadi berapa? Baru skill 1. Oke. Yang ketiga. Tom is tired. Yet he is not going to sleep. Pakai kata hubung yet ya. Kemudian Tom dan he merupakan subjek di klausa kanan dan kiri. Dan di buku Anda, kalau nggak salah ada, sambil lihat di buku Anda ya. Skill 6. Dia diikuti kata kerja is sama is not going. Ini sama-sama kata kerja. Is merupakan to be, kata kerja to be, dan is not going juga merupakan kata kerja yang digunakan, yang ditambahkan dengan ing. Jadi tugas Anda apa? Oh, sebentar kita lihat contoh sini. The power failure occur bla bla bla, the lamp went out. In the example, di contoh di atas, you should notice, kamu harus perhatikan secara cepat, there are two clausa, ada 2 klausa. A power failure, klausa itu biasa dipisahkan oleh koma. Nah, di kalimat ini kan nampak kamu koma di tengahnya itu, cuma setelah koma ada yang kosong. Berarti kita harus mencari apa itu yang kosong dari konektor yang tersedia. Klausa pertama ada a power failure, yang klausa kedua dimulai dari lamps out. Di sentence membutuhkan konektor, join clause together. Di situ ada then, later, next are not connector. Jadi kalau kita lihat then, later, dan next ini bukan jawaban yang tepat karena dia bukan konektor. Dari mana kita tahu konektor itu yang mana? Ini nih, di atas ini kan ada nih. But, or, so, yet juga merupakan konektor. Kan tidak ada konektor yang menyatakan daftar di skill 6 ini. Nah, salah satunya yaitu then, atau ada next, atau ada later. Makanya jawaban yang benar adalah so. Untuk mengetahui list dari konektornya, kamu scroll aja ke atas itu di penjelasannya nih. Atau kalau di gambarmu nampak ada panah mistika bergerak. Nah, ini konektornya. Saya nggak bisa nandain karena ini image, gitu ya. Saya nge-crop dari buku. Dan lanjut. Jangan lupa dipastikan koordinat konektornya apa. Kemudian subjek dan verbnya kanan kirinya harus sama klausanya. Mari kita lihat contoh nomor 1. The software should be used on an IBM computer and this computer is an IBM. Konektor di tengah adalah N. Kita lihat sebelum konektor N. Apakah ada subjek? Ada software. Setelah software ada verb should be used. Setelah should be used, apakah ada subjek juga? Ada this computer. Dan verbnya yaitu is. Jadi kalimat nomor 1 sudah benar karena sebelum konektor ada subjek dan verb. Sesudah konektor juga ada subjek dan verb. Nomor 2. The rain cloud could be seen in the distance. But bla 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 has fallen. Nah, di sini katanya incorrect. Kenapa incorrect? Mari kita lihat. Nomor 2 ada konektor. Konektornya udah benar. Cuma ini kenapa salah? Sebelum konektor kita lihat klausanya. Apakah dia ada subjek? Ada subjeknya yaitu the rain. The rain cloud merupakan subjek.
Apakah setelah itu ada verb? Ada, yang digaris bawahi 2 kali itu yang merupakan tanda verb, yaitu can be seen. Nah, ada konektor di tengah pakai but. Dan konektornya benar ya, sesuai daftar yang ada di skill 6. Namun di sini incorrect karena setelah konektor tidak ada subjek. Di klausa pertama harus ada subjek, sementara di sini cuma ada verb. Makanya jawaban nomor 2 salah. Begitu ya pemahamannya ya. Untuk skill 6, sebelum saya lanjut skill 7 nanti mengerjakan semuanya. Skill nomor 2, skill 6 nomor 3 sampai nomor 10. Apakah ada pertanyaan? Cukup jelas skill 6? Oke, nggak ada yang respon berarti sudah saya anggap paham. Masuk ke skill 7. Skill 7 menggunakan adverb time and cause connector secara tepat. Nah, di tadi konektornya kan kata hubung yang ada, apa tadi kita lihat di atas? Yet, so, begitu. But, or, sama and. Kalau ini juga ngomongin konektor skill 7, tapi konektornya pakainya time sama cause. Kita lihat contohnya. Kalimat dengan adverb clausa. Kalimat yang menggunakan adverb of clause ya, mempunyai 2 pola yang standar. Pelajari study the clauses. Contoh berikut ini. I will sign the check before you leave. Before you leave, I will sign the check. Itu adalah kalimat yang sama. Kita lihat penjelasannya. In each of these example, pada masing-masing contoh ini ada 2 klausa. You leave, kamu pergi, dan I will sign the check. Dan klausa you leave adalah merupakan adverb of time. Ya. Because it is introduced with the connector of before. Oke. Jadi kalau ada konektor before, kata sesudahnya disebut dengan adverb of time. Kita menentukan kata yang muncul setelah konektor. Konektor itu yang bergaris miring. Karena di sini ada before, jadi setelah before itu you leave merupakan adverb of time. Lanjut. Contoh pertama, konektor before muncul di tengah kalimat. Come in the middle of the sentence. And tidak ada koma. In the second example, konektor before muncul di awal kalimat. In this pattern, when the connector come at the beginning of the sentence, harus pakai koma. Nah, kita lihat dulu konektornya. Konektor itu bisa berpindah katanya dari tengah bisa ke depan. Kalau konektornya di tengah, tidak perlu koma. Kalau konektornya di depan, perlu koma. Nah, sekarang kita lihat konektornya. Komanya konektor ini ada di tengah ya, karena before-nya sudah di depan. Contoh yang tidak pakai konektor. Nggak pakai koma. Before ada di tengah, kita lihat klausa pertama sebelum konektor dan sesudah konektor. I will sign the check. Di situ sudah betul ada subjek I, kemudian ada will sign, merupakan verb. Setelah konektor before, apakah ada subjek? Ada. You leave. You subjek dan verbnya adalah leave. Nah, jika diubah polanya, konektor berada di depan, boleh saja. Tinggal tambahkan koma setelah klausa pertama. Klausa pertama di sini adalah you leave. Di klausa tersebut sudah ada subjek you dan sudah ada verb leave. Jangan lupa dipakaikan koma. Setelah koma ada subjek I dan ada verb will sign. Jadi contoh ini sudah benar karena dia ada konektor di tengah dan saat konektor di depan, di tengahnya ada koma. Kita lihat contohnya. Bla 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 was late. I missed the appointment. Oke. Ini ada koma di tengah. Berarti kita pahamin kalau konektornya ada di depan. Kalau dia pakai koma, konektor di depan. Kalau dia tidak ada koma, dia konektornya di tengah gitu ya. Kita lihat jawaban penjelasannya.
In this example, dalam contoh ini, kamu harus recognize secara gampang kalau ada verb. Verbnya sudah ada. Dan verbnya merupakan was. Namun di klausa pertama butuh subject. There is another clause. I miss the appointment. Nah, juga ada clause kedua kata dia. Clause kedua yaitu I miss the appointment. Kalau kamu pilih jawaban A atau jawaban C, I sama the train, kamu akan mempunyai subjek untuk was. Nah, betul kita memang butuh subjek di klausa pertama. But, tapi jangan lupa, you will not have a connector. Kamu nggak punya konektor untuk menggabungkan dua klausa tersebut. Kita tidak boleh lupa kalimat ini harus ada konektor. Karena kalian membutuhkan konektor untuk menggabungkan two klausa, you need a connector to join two klausa. Jawaban A dan C sudah pasti salah karena mereka bukan bagian dari konektor. Mereka hanya merupakan subjek. Kita lihat jawaban B. Juga incorrect because there is no subject. B itu hanya because dan dia butuh subjek. Answer. Gimana? Mau ngebalik? Ya, taruh di situ. Udah pada pulang. Saya lagi Zoom. Oke, lanjut. Jawabannya tadi A sama C salah. Kemudian yang B juga salah karena dia cuma konektor. Nah, sekarang katanya jawaban yang D adalah, ya jawaban yang benar adalah jawaban yang D. Karena D di situ ada subjek he, juga dia ada konektor since. Jadi yang dibutuhkan dari kalimat ini jangan lupa butuh konektor dan butuh subjek. Sekarang kita lihat apa saja klasifikasi pada konektor yang ada di kolom ini. Nah, ada adverb time dan cause connector. Adverb time di situ dikategorikan klausa konektornya yaitu after, as long as, sampai while. Ya. Dan adverb cause konektornya ada as, because, in as much as, now, that, dan since. Jadi kamu kuncinya hanya melihat ke dalam kolom ini apakah ada konektor yang dimaksud di dalam kolom ini. Kalau nggak ada berarti bukan itu, kalimatnya sudah pasti salah begitu. Nomor 7. Ntar saya lihat dulu ini mahasiswanya. Oke. Exercise 7 kita lihat nomor 1. Dia pakai konektor since. Di atas kita lihat apakah ada since? Ada nggak? Oh ada. Since ada berada di time. Kemudian lihat. The bank closes in less than an hour. Bank tutup dalam waktu kurang lebih sejam. Koma. The deposit needs to be paid immediately. Dan depositnya harus dimasukkan secara cepat. Jadi di sini kita mengetahui koma di tengah, ya. Ada konektor di depan, ya kan? Konektor sudah kita temukan. Berarti sebelum koma itu klausa pertama. Klausa pertama sudah ada subject bank, sudah ada verb closes. Klausa pertama udah benar. Klausa kedua kita lihat, cek ada subject dan verb. Ada subject deposit, betul. Verbnya need. Dah, benar. Nomor 1 nggak salah. Nomor 2 nih, salah. Gampang, udah langsung terlihat. Konektor di tengah. Klausa pertama dilihat sebelum konektor. Subject background, verbnya are through investigated. Kemudian setelahnya adalah are admitted. Tapi tidak ada subject, hanya ada verb. Makanya kalimat nomor 2 ini salah. Karena nomor 2 membutuhkan
subjek. Harusnya masing-masing klausa kan tadi aturannya subjek dan verb. Tapi di klausa kedua ini hanya ada subjek. Nomor 2 salah. Membenarkannya tambahkan subjek di klausa kedua. Itu ya pemahamannya nomor 2. Apakah ada pertanyaan untuk nomor 2? Untuk exercise 2 sebelum Miss Jika pindah ke skill 8? Paham tidak kira-kira? Paham, Miss. Ya, kalau udah paham ya syukur. Kalau paham berarti hasilnya harus bagus ya. Kita lanjut ke skill 8. Menggunakan other adverb correctly. Other adverb clause bisa diekspresikan menjadi sebuah time sama clause kata dia. Seperti yang kita lihat di skill sebelumnya. Nah, adverb clausa bisa diekspresikan dengan number of other ideas. Beberapa contoh. Seperti kontras perbandingan. Condition merupakan sebuah kondisi. Manner adalah sebuah sikap. Dan place adalah sebuah tempat. Jadi karena because these clauses are adverb clause, karena klausa-klausa yang disebutkan tadi merupakan kategori dari klausa adverb, mereka punya struktur, the same structure. Struktur pola kalimat yang sama seperti time dan clause, seperti skill 7. Gitu. Mari kita lihat contoh. Jadi ini sama dengan skill 7 poinnya, cuma dia menggunakan kategori konektor yang berbeda. Kategori konektor itu apa? Disebut dengan apa? Yaitu kontras, condition, manner, dan place. Ini contohnya. I will leave at 7. If I am ready. Terus selanjutnya, although I was late, I managed to catch the train. Pada masing-masing contoh tersebut ada 2 klausa yang secara benar dihubungkan oleh adverb connector namanya. Di kalimat pertama, adverb condition connector if. If itu masuk kategori condition ternyata. Muncul di tengah pada kalimat. Ya kan, if muncul di tengah. Sementara di contoh kedua, namanya kontras konektor. Karena si although masuk kategori kontras. Muncul di awal kalimat. Dan dia boleh saja muncul di awal, tadi seperti yang saya bilang, asal di tengahnya ada koma. Nah, kita lihat contoh kalimat ini. You will get a good grade on the exam provided. In this example, kamu lihat contoh ini, kamu akan memperhatikan kalau membutuhkan konektor provided. Sudah ada adverb condition konektor provided. This konektor muncul di tengah kalimat. Nah, jadi provided merupakan konektor, yang hilang adalah klausa keduanya. Karena dia merupakan konektor, kita harus memunculkan klausa kedua yang terdiri dari follow by a subject and verb. Jawaban yang tepat adalah D karena di situ ada subjek you dan ada verb study. Kamu menambah ilmu yaitu contoh-contoh konektor selain yang tadi. Time sama kontras. Tadi apa skill nomor 7 nak? Namanya time sama cause. Yes. Nah, ini konektor yang berikutnya ada 4 yang baru, yaitu kondisi, kontras, manner, sama place. Cara mengerjakannya masih sama. Di tengah dia boleh muncul. Jangan lupa, klausa 1, klausa 2, atau sesudah dan sebelum konektor harus ada subjek dan verb. Jika dia mau muncul di depan, nggak apa-apa. Jangan lupa kasih koma di tengah atau dikasih koma setelah klausa pertama. Dan di masing-masing klausa harus ada subjek dan verb. Begitu kuncinya. Nomor 1 sudah betul ini, exercise 8. Karena if
Ada konektor. Kita lihat if itu konektor apa? Scroll ke atas. Oh, konektor adverb of condition. Namanya adverb ya, adverb of condition. Sebelum if ada subjek, ada it. Ada verb, ada is. Sudah benar klausa pertama. Setelah if atau klausa kedua ada subjek, ada you. Ada verb, like namanya. Jadi sudah betul. Nomor 2 nih yang salah. Koma di tengah. Otomatis ada adverb atau konektor di depan. Tapi di sini di klausa 1 ada subjek koma dan verbnya left. Klausa kedua setelah koma ada subjek soldier, verbnya left. Tapi tidak ada apa guys? Apa yang nggak ada di sini? Konektor. Betul. Semangat. Jadi memang betul tidak ada konektor. Jadi kita harus mencari atau membuat konektor untuk melengkapi kalimat nomor 2 ini. Gitu ya cara mengerjakan nomor 8 ya. Skillnya di buku kalian udah ada kan ya? Nanti jangan lupa mengerjakan. Yes, nanti dikerjain seperti kemarin kasih ke PJ. Kirimin ke Miss Nika. Skill 9, sedikit lagi. Nanti, apa? Nanti kalau misalnya kerjainnya langsung di buku boleh? Boleh. Foto, kirim ke PJ, kompilasi jadi PDF. Nanti saya ngeceknya gampang. Jangan satu-satu. Oke. Skill 9. Katanya menggunakan noun clause connector. Jadi ini skillnya cuma ngomongin konektor aja dari tadi kata hubung aja. Yang penting kamu harus tahu macam-macam konektor. Ini bentar lagi mati, biasanya bisa lanjut apa enggak nih? Lanjut aja lah ya kita. Skill 9, yuk. Noun clause adalah sebuah klausa, kata dia, yang berfungsi sebagai noun, kata benda. Karena noun clause adalah sebuah kata benda, gitu. Jadi biasa digunakan as either an object of verb. Nah, tuh. Biasanya si noun clause ini bisa digunakan sebagai object of verb. Ingat, istilah-istilahnya agak baru ini. Object of verb, object of preposition, atau yang ketiga, subject of the sentence. Ingat istilahnya. Itu akan dipakai karena contohnya ada 3 di bawah. Object of verb, object of preposition, atau subjek dari kalimat. Kita lihat contoh pertama. I know when he will arrive. Oke. Di situ dilingkarin. Ada when, dilingkarin ya. Yang kedua, I am concerned about when he will arrive. Dan yang ketiga, when he will arrive, it is not important. Kita lihat penjelasannya. Pada contoh pertama, ada 2 klausa. Yang digaris miringin itu adalah konektornya. Ya. I know sama he will arrive. These 2 klausa join with the connector when. Nomor 1 ada konektor when. Karena si konektor when ini muncul,